Hello everyone, my name is Sylvie Syahrani with last study number 0047. In this video, I will teach with the materials passive voice simple past tense to teach junior high school 9th grade. And I used the grammar translation method and deductive method. Focus on grammar and writing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. How are you today? I'm fine, Miss. Okay, before we start our lesson today, Miss akan absen Ananda semuanya. Kalau Miss absen, disebutkan namanya, please raise your hand and say yes, Miss, or present, Miss. Okay? Okay, Miss. Zahwa, Present, Miss. Muslimah, Present, Miss. Putri. Sakit, Miss. Oh, oke. Jadi untuk kehadiran kita di kelas ini semuanya hadir kecuali Putri dikarenakan sakit. Benar, Miss. Now let's say basmalah together to begin the lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu? Masih, Miss. Ya, Muslimah apa tuh pembelajaran kita minggu lalu? Active voice. Ada yang tahu apa itu active voice? Active voice adalah subjek yang melakukan tindakan terhadap objeknya, Miss. Ya, benar sekali apa yang dibilang sama Zahwa, sama Muslimah, yang mana pembelajaran kita minggu lalu itu tentang active voice, yaitu bentuk di mana kalimat subjeknya melakukan tindakan terhadap objeknya. So, today we will next material about, boleh dibaca semuanya? Passive voice. Oke. Sebelum Miss menjelaskan tentang passive voice ini, Miss punya video. Ntar pas Miss putar videonya, jangan lupa disimak, oke? Oke, Miss. Hello, Ali. Hello, Ali. What are you doing? I'm reading my book. What's up, Ali? I want to ask you an assignment. What text? An assignment. You will never first like yesterday. Yes, it's done. Hey, I say. I give it to you when I get home from school. Okay, Ali. Thank you. Nah, dari video yang sudah kita putar dan kita saksikan bersama, ada yang bisa bantu Miss untuk menjelaskan apa isi videonya? Mumus, Miss. Ya, silakan Mumus. Tentang si Hali yang ingin meminjam buku tugas si Ayu, Miss. Ya, benar sekali Muslimah. Isi video ini tentang Ali yang meminjam buku terhadap si Ayu. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang passive voice, yang mana definitionnya itu bentuk kalimat fokusnya terhadap objek atau objeknya yang menerima tindakan. Untuk formulationnya itu ada subject, to be, yang digunakan itu ada was dan were. Ada yang tahu kapan penggunaan was atau were ini? Zahwa, Miss. Yes, please Zahwa. Kalau was itu dipakai untuk subjek yang tunggal, contohnya I, you, she, he. Kalau were itu dipakai untuk yang lebih dari satu atau jamak, biasanya pakai they, pakai we, dan lain-lain. Nah, tadi Muslimah ada bilang it itu termasuk ke bagian where, sedangkan it itu dia menggunakan to be was. Kita lanjutkan. Formulation itu plus verb 3 dan terkadang di akhir itu ditambahkan plus by. Untuk contohnya, nah, seperti ini. The chef cook the food. Ada yang bisa bantu Miss untuk merubahnya ke
ke dalam bentuk passive voice atau perlu Miss contohkan terlebih dahulu? Contohkan, Miss. Oke. Nah, untuk mengubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif, kita harus menentukan dulu yang mana menjadi subjeknya, yang mana objeknya. Nah, ada yang tahu yang mana subjek, yang mana objeknya? The subject. Yang objeknya? The verb. Oke. Karena passive voice ini yang dikenakan tindakan itu objek, berarti yang di depan yang sebagai subjeknya itu yang objeknya. Contohnya Oke, the food ini menggunakan was atau where? Was, Miss. Ya, Was, benar sekali. Miss. Was cooked by the chef. Oke, selanjutnya Muslimah boleh bantu Miss untuk baca kalimatnya. Bisa, Miss. Silahkan. Rani wrote some books last night. Oke, yang mana menjadi objek, yang mana menjadi subjeknya? Subjeknya Rani, objeknya books. Berarti some books were. Ya, benar sekali teman-teman. Eaten by Rani. Last night ini kalau di dalam kalimat ini sebagai apa? Keterangan atau komplimen, Miss. Ya, pintar sekali Zahba. Dari kita mengerjakan contoh ini, murid-murid sudah paham semuanya? Paham, Miss. Kalau ada yang nggak paham, boleh tanya ke Miss ya. Mana, Miss? Oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya, berarti kita langsung saja masuk ke bagian latihan, oke? Oke, Miss. Nah, berikut soal latihan yang sudah Miss tuliskan. Siapa yang bersedia membantu Miss untuk menjawab ini? Aku, Miss. Rumus. Oke, Zama dulu ya, setelah itu baru rumus. Selanjutnya Muslimah, persilahkan. Yang ketiga boleh Muslimah.
Ali Muslimah. Oke, sebelum Miss cek ini benar apa salahnya, mari kita baca sesuai siapa yang mengerjakan. Oke, nomor 1 tadi karena Zahwa. Boleh Zahwa baca kalimatnya dan tolong artikan. Yang benarnya, Bu. Bukan, kalimatnya saja. Yang soal dari Miss. Oke, Miss. The students clean the classroom. Artinya, murid-murid bersihkan kelas. Terus boleh dibaca jawabannya. The classroom was cleaned by the students. Artinya, kelas sudah dibersihkan oleh murid-murid. Kenapa Zahwa menggunakan was di sini? Karena the students itu menjadi it, Miss. Oke, benar sekali. Selanjutnya nomor 2, boleh Muslimah? My mother made a cake. Artinya, Ibuku membuat kue, sebuah kue. boleh dibacakan yang Muslimah ubah menjadi passive voice? A cake was made by my mother. Artinya, Kue telah dibuat oleh ibuku. ya benar sekali. Yang terakhir, They cleaned the rooms yesterday. artinya, Mereka telah membersihkan ruangan kemarin. boleh dibacakan jawaban dari Muslimah. The rooms were cleaned by them yesterday. Artinya, Ruangan dibersihkan oleh mereka kemarin. kenapa di sini Muslimah menggunakan were, sedangkan di sebelum-sebelumnya Muslimah dia kan ingin menggunakan was. Karena di rooms itu rooms berarti artinya jamak, lebih dari satu, Miss. Iya, benar sekali. Good job. Tepuk tangan untuk anak-anak Muslimah. Nah, dari pembelajaran kita hari ini tentang passive voice, kita juga sudah mengerjakan latihan. Miss tanya kembali lagi untuk mengulas pembelajaran kita hari ini, yaitu dimulai dari definition. Ada yang mau menjadi volunteer untuk menyebutkan apa definisi dari passive voice tadi? Memus, Miss. Ya, silakan Muslimah. Definisi dari passive voice itu adalah bentuk kalimat yang dimana fokusnya itu terletak pada objek ataupun yang menerima tindakan. Good. Selanjutnya itu ada formulation atau rumus dari passive voice itu sendiri. Ada yang ingat apa tadi penjelasan Miss terkait rumusnya? Zahwa, Miss. Ya, silakan Zahwa. Rumusnya itu subject plus to be was were plus verb 3. Oke, alright. Good job my students. Oke, sebelum Miss tutup pembelajaran kita hari ini, Miss akan memberikan tugas kepada Anda semua, yang mana itu tugasnya membuat 5 contoh terkait dengan penggunaan passive voice ini. Dibuat di dalam buku PR, dikumpulkan di minggu depan, oke? Oke, Miss. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.